Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu tentang al-mihnatu atau profesi. Pada pertemuan yang pertama kali ini, kita akan mempelajari tentang al-mufradat atau kosakata tentang macam-macam profesi. Baiklah, al-hirafu wal mihan. Macam-macam kerajinan dan profesi. Yang pertama di sini ada khayyatun. Khayyatun artinya penjahit. Kemudian alimun. Alimun artinya ilmuwan. Kemudian syurtiyun. Syurtiyun artinya polisi. Kemudian syurtiyul mururi. Syurtiyun polisi. Syurtiyul mururi artinya polisi lalu lintas. Kemudian sa'il baridi. Sa'il baridi artinya tukang pos. Ini adalah petugas yang tugasnya mengirimkan pos atau surat. Kemudian mekaniki as-sayyarati. Mekaniki sayyarat artinya mekanik mobil. As-sayyarat artinya mobil. Mekaniki sayyarat mekanik mobil atau orang yang bertugas memperbaiki mobil-mobil. Kemudian lahamun. Lahamun artinya tukang las. Kemudian haddadun. Haddadun artinya pandai besi. Jadi orang yang membuat sesuatu perabotan atau peralatan perkakas yang terbuat dari besi. Kemudian sabbakun. Sabbakun artinya tukang ledeng. Tukang ledeng ini adalah orang yang memperbaiki atau mengurus saluran air. Kemudian jazzarun. Jazzarun artinya jagal atau tukang sembelih ya, atau tukang daging. Kemudian mumarridun. Mumarridun artinya perawat. Kemudian tobibun. Tobibun artinya dokter. Kemudian tobibul asnani. Tobibun dokter, al-asnan artinya gigi. Tobibul asnani dokter gigi. Kemudian muallimun atau mudarrisun. Muallimun atau mudarrisun artinya guru. Kemudian ro'idul qodoi. Ro'idul qodoi artinya astronot. Kemudian hallakun. Hallakun artinya tukang cukur. Kemudian khobbazun. Khobbazun ini adalah pembuat roti atau tukang roti. Kemudian sohafiyun. Sohafiyun artinya jurnalis atau wartawan. Kemudian al-qadhi. Al-qadhi ini adalah hakim. Kemudian tobbahun. Tobbahun ini adalah juru masak atau koki ya. Kemudian saikun. Saikun ini adalah supir. Kemudian saikul hafilati. Saikun artinya sopir, al-hafilah artinya bus. Saikul hafilati, sopir bus. Kemudian rojulul itfa'i. Rojulul itfa'i artinya pemadam kebakaran. Kemudian amilul qumamati. Amilul qumamati ini sama dengan kannasun. Jadi mereka adalah petugas kebersihan. Cuma bedanya amilul qumamati ini adalah petugas kebersihan yang bertugas untuk mengumpulkan sampah ya, tukang sampah. Sedangkan kannasun ini adalah petugas kebersihan yang bertugas menyapu jalanan. Kannasun, tukang sapu. Kemudian muhandisun. Muhandisun artinya insinyur atau juga arsitek juga bisa kita sebut muhandisun. Kemudian najjarun. Najjarun artinya tukang kayu atau mebel. Jadi yang membuat peralatan atau barang-barang dari kayu. Kemudian ada riyadiyun. Riyadiyun artinya olahragawan atau atlet. Kemudian robbatul baiti. Robbatul baiti artinya ibu rumah tangga. Kemudian muwazzafun. Muwazzafun artinya pegawai. Kemudian kita ke sini dulu.
Muwadzaful istiqbali. Muwadzafun ini pegawai. Istiqbal ini artinya penerimaan tamu. Muwadzaful istiqbal ini adalah resepsionis atau pegawai yang bertugas menerima tamu atau petugas penerimaan tamu. Resepsionis. Kemudian falahun atau muzari'un. Falahun atau muzari'un artinya petani. Kemudian sayyadus samaki. Sayyadun artinya pemburu. As-samak ini ikan. Sayyadus samaki artinya pemburu ikan atau kita sebut nelayan. Kemudian muhasibun. Muhasibun artinya akuntan. Jadi akuntan ini adalah orang yang bertugas apa? Mengatur atau memonitor keuangan. Jika di dalam suatu perusahaan biasanya ada akuntan, kita bisa sebut juga bendahara, itu orang yang mengatur keuangan. Bisa juga akuntan ini bekerja di bank. Muhasibun. Kemudian sekretir. Sekretir artinya sekretaris. Kemudian toyarun. Toyarun artinya pilot. Semua mufradat atau kosakata ini dalam bentuk mudzakkar atau laki-laki. Jika dalam bentuk muannats, tinggal kita tambahkan ta marbutoh atau ta yang bulat itu ya. Misalkan di sini toyarun ini adalah pilot laki-laki. Toyarotun ini menjadi pilot perempuan. Sekretir ini sekretaris laki-laki. Kalau sekretaris perempuan tinggal tambahkan ta marbutoh di belakang menjadi sekretirotun. Muhasibun ini akuntan laki-laki. Kalau akuntan perempuan kita tambahkan ta marbutoh di belakang menjadi muhasibatun. Nah, jadi semuanya ini dalam bentuk mudzakkar kecuali robbatul baiti ya. Ini memang dalam muannats. Karena robbatul baiti artinya ibu rumah tangga. Jadi pasti muannats ini perempuan. Itulah pelajaran kita kali ini. Pelajari, praktekan, dan perbanyak latihan. Memang banyak al-mufradat atau kosakata yang perlu kita hafal. Oleh karena itu dihafalkan dan supaya tidak gampang lupa, dipraktekan dalam percakapan sehari-hari atau perbanyak latihan, mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku atau yang diberikan oleh gurumu. Itu saja. Syukron ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.